Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Rukun iman yang kita ketahui itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Pada pembahasan kali ini, kita akan mempelajari lebih rinci tentang rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah yang wajib kita ketahui, yang wajib kita imani, itu ada 4. Yang pertama adalah kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, dan yang keempat adalah kitab Al-Quran. Adapun pengertian iman kepada kitab-kitab Allah adalah percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul-rasulnya. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi, menggunakan bahasa Ibrani dan sebagai pedoman bagi kaum Bani Israel. Adapun pokok-pokok ajaran kitab Taurat adalah yang pertama, perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, larangan menyembah patung atau berhala, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, perintah menyucikan hari Sabtu, perintah menghormati orang tua, larangan membunuh sesama manusia, larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, dan larangan mengambil hak-hak orang lain. Ini adalah pokok-pokok ajaran kitab Taurat. Yang kedua, kitab Zabur. Diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi, menggunakan bahasa Kipti dan sebagai pedoman bagi kaum Bani Israel atau kaum Yahudi. Yang ketiga adalah kitab Injil. Diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, diturunkan pada abad ke-1 Masehi, menggunakan bahasa Syriani, pedoman bagi kaum Nasrani. Adapun pokok-pokok ajaran kitab Injil adalah yang pertama, perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membenarkan keberadaan kitab Taurat, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keempat, kitab Al-Quran. Diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Diturunkan secara berangsur-angsur selama ini. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.666 ayat. Surat-surat Al-Quran itu terbagi menjadi 2, yaitu Makkiyah dan Madaniyah. Kalau Makkiyah itu surat-surat dalam Al-Quran itu diturunkan di kota Mekah. Sedangkan yang Madaniyah itu diturunkan di kota Madinah. Al-Quran mulai diturunkan pada abad ke-7 Masehi atau 6111 sampai 6A. Saya ulangi, diturunkan pada abad ke-7 Masehi atau tahun 611 sampai 632 Masehi. Menggunakan bahasa Arab, pedoman bagi seluruh umat manusia yang ada di dunia.
Adapun pokok-pokok ajaran kitab Al-Quran, yang pertama adalah akidah atau keyakinan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan. Yang kedua, akhlak, budi pekerti, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Ketiga, ibadah, yakni berkaitan dengan tata cara beribadah yang benar. Keempat, muamalah, yakni berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia atau berinteraksi dengan sesama manusia. Kelima, tarikh, sejarah, yaitu kisah orang-orang terdahulu. Perbedaan antara suhuf dan kitab. Isi kitab lebih lengkap daripada suhuf. Kitab sudah dibukukan sedangkan suhuf berbentuk lembaran-lembaran. Kitab berlakunya lebih lama daripada suhuf. Rasul-rasul yang menerima suhuf, yang pertama adalah Nabi Ibrahim sebanyak 10 suhuf, Nabi Musa menerima 10 suhuf. Adapun hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah dapat memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Sebagai pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu, dapat mengetahui kasih sayang Allah kepada makhluk, mensyukuri anugerah dan nikmat Allah, hati manusia menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan, meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian, dan musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pembelajaran kali ini menjadi ilmu yang barokah dan manfaat, dan semoga kita diberi kemampuan untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.